Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Apakah ada yang menunggu saya upload video? Pede banget ya. Mudah-mudahan ada. Ini kemarin cukup hektik karena jaksa penuntut umum sudah menentukan sikap, yang mana sikapnya itu jauh daripada apa yang seharusnya dilakukan menurut para ahli hukum ya. Itu nanti akan ada pembahasannya sendiri. Nah, malamnya ada rakyat bersuara, yang mana di dalam rakyat bersuara ini saya cukup senang dengan susunan panelis, karena tidak ada termul ilegal. Ya, saya katakan demikian lah, jangan termul ilegal ya. Saya katakan apa? Termul jalanan. Nah, itu ya. Tidak ada termul jalanan. Ade Darmawan off, tidak ada. Aldi Azwan tidak ada. Nah, dan ini bagus ya untuk kesehatan ruang diskusi kita. Ya, karena masih banyak orang-orang itu yang jauh lebih kredibel untuk menjelaskan permasalahan ini daripada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Nah, mudah-mudahan ini merupakan salah satu jawaban doa yang saban hari kita panjatkan ya, mudah-mudahan termul binasa. Nah, minimalnya di acara rakyat bersuara ini termul-termul yang jalanan tadi ya, termul serabutan. Nah, itu ajalah bahasanya ya. Nanti kalau dijadikan judul, termul serabutan. Termul serabutan itu minimalnya termul serabutan tidak kita lihat sekarang di dalam acara rakyat bersuara. Nah, ini acaranya akan menarik saya kira ya. Dilihat dari susunan panelis saja sudah bagus. Yang akan kita saksikan dulu pertama sekarang adalah Mas Ferdinand ya. Ferdinand siapa? Ferdinand Sinaga bukan nih? Bukan mungkin ya. Saya soalnya pernah salah nyebut nama yang bersangkutan. Akan kita simak saja. Dan dilihat dari apa yang dibicarakan, tadinya saya mau langsung ke Profesor Gayus ya. Hanya saja dari yang dibicarakan ini menarik karena membuat Ayman tercengang, katanya begitu. Bagaimana isi pembicaraannya supaya tidak lama, mari akan kita saksikan. Dan mohon maaf kalau saya mereaksi rakyat bersuara itu gambarnya saya cropnya sedikit saja ya, karena satu dan dua hal tertentu. Kita saksikan. Ke Bung Ferdinand dulu. Bung Ferdinand, apa yang membuat Anda begitu yakin, dan ini tampilan Anda pertama loh nih di rakyat bersuara terkait dengan kasus ijazah, kalau yang lain bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa itu layak disidangkan dan punya dugaan ya bersalah. Ya, terima kasih Mas Ayman. Sebelum saya bicara, saya menyampaikan saya di sini di deretan ini bukan sebagai pendukung Jokowi. Dan kalau ditanya saya di kelompok mana? Kelompok yang percaya ijazah Jokowi ada atau di kelompok yang tidak percaya ijazah Jokowi ada? Saya berada di kelompok yang meragukan adanya ijazah itu. Terima kasih Mas Saiman. Jadi saya bicara begini. Nah, sebentar ya, ini Pak Ferdinand itu gimana sih posisi politiknya? Saya tidak terlalu mengetahui ya. Karena di dalam perbincangan ilmiah posisi politik itu bagi saya begitu tidak penting. Ya, dan ini baru sekarang mungkin ya ada di panel sebelah kiri dari kacamata kita begitu. Tetapi tidak percaya ijazah Jokowi itu ada. Bagus. Udah kalah terpol dari awal nih di sini. Sejak awal saya mengikuti terus perkembangan termasuk eksepsi yang dimasukkan oleh rekan-rekan advokat Dr. Tifa bahwa ada beberapa yang saya cermati soal eksepsi terutama di poin error in persona dan error in objecto. Saya melihat bahwa eksepsi itu adalah poin yang terlambat. Kalau memang itu poinnya, semestinya dulu mengajukan pra peradilan ketika ditetapkan sebagai tersangka. November 2025 berarti. Bukan di saat mengajukan perlawanan terhadap dakwaan. Karena dengan memasukkan itu dalam eksepsi, saya melihat justru teman-teman ini kok ragu dengan keyakinannya. Karena saya perhatikan selama ini teman-teman ini kan sangat yakin dengan penelitiannya bahwa ijazah itu kalau Mas Roy bilang kan selalu 99% palsu. Ya kan? Nah, artinya mereka sangat yakin, tapi kenapa kemudian mencari celah keluar dari pembuktian keyakinan mereka dengan mencari exit window dari dakwaan dengan menyatakan error dalam objek dan error dalam orangnya. Kalau bicara error in objecto dan error in persona, pertanyaan saya, kalau memang
objek dan person yang mereka teliti adalah dalam tampilan berbentuk ijazah yang diposting oleh Dian Sandi, harusnya mereka mencari konfirmasi kebenaran terhadap Dian Sandi, tetapi tidak mendatangi UGM. Kalau mendatangi UGM artinya yang dikejar itu adalah Jokowi yang mantan presiden, bukan Jokowi yang personnya entah siapalah yang diposting oleh Dian Sandi itu. Jadi saya melihat bahwa pembelaan terkait dengan error in persona itu sudah terlambat dan tidak masuk. Nah itu kemudian Sebentar ya, saya reaksi dulu yang ini nih. Ini saya kira off di sini. Siapa? Ferdinand Sinaga. Dia ya Ferdinand lah ya, biar saya nggak salah ngomong nih. Eksepsi terlambat katanya. Ya tidak terlambat eksepsi itu. Eksepsi mah gak terlambat. Kalau pra peradilan ya mungkin terlambat. Karena eksepsi itu dia menunggu dakwaan dulu. Nah dia mengatakan ini adalah exit window dari dakwaan. Lah iya dakwaannya saja kan tidak diberikan kepada kuasa hukum tuh. BAP-nya tidak lengkap sebelum adanya persidangan. Jadi eksepsi ini tidak ada kata terlambat. Kalaupun yang dimaksud adalah pra peradilan, ya maka rezimnya sekarang bukan rezim KUHP baru, bukan rezim KUHP lama, tetapi rezim KUHP baru. Secara undang-undang tidak ada permasalahan itu. Kecuali apabila dilihat dari segi psikologis. Oh ini kok seperti yang jadi ragu, ya seperti yang takut. Nah itu kan sama kayak pikirannya Udin ya. Dia tidak melihat kepada penegakan hukum. Itu hanya sangkaan-sangkaan terhadap psikologi saja. Cuman kalau kita melihat kepada dakwaannya jelas ini adalah kriminalisasi. Jadi saya kira ini tidak relevan ya dibicarakan oleh Mas Ferdinand di sini. Kemudian kalau mau ini harusnya kejar Dian Sandi ya, bukan UGM. Ya itulah makanya tidak relevan persidangannya karena yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo di sini adalah penelitian atas yang diupload oleh Dian Sandi, yang diakukan mana itu adalah milik Jokowi dan Jokowi tidak protes, diakukan bahwa citra digital itu adalah milik Jokowi. Nah itulah yang dilakukan penelitiannya di situ. Makanya saat masuk ke persidangan ini menjadi error in objecto begitu. Ya, jadi jangan dibulak-balik pola pikirnya Mas Ferdinand. Begitu ya. Tapi dari pertama saja mengatakan saya termasuk yang meragukan, ya bagus. Ini orang berarti setidaknya ya profesional, bisa membedakan, membicarakan apakah ini sedang membicarakan keraguan mengenai ijazah atau proses persidangan. Yang mana kita sekarang sedang membicarakan proses persidangan itu. Baik, kita lanjutkan ya. Putusan eksepsi kemarin itu kan hanya berbicara tentang bahwa rejim hukum yang dilakukan disampaikan oleh jaksa itu kan tidak jelas. Jaksa terlihat ragu menggunakan rejim hukum apakah KUHP lama ataukah KUHP baru. Mereka memasukkan pasal yang konstruksi hukumnya sama, pembuktiannya dalam dakwaan primer maupun dakwaan alternatif. Di sini pun saya bertanya-tanya Mas Iman, ini jaksa benar-benar ceroboh ataukah ini sebuah langkah strategis rekayasa untuk tidak menghadirkan Jokowi dalam persidangan? Maksudnya gimana? Karena kalau jaksa ini kan sebetulnya kasus ini sudah disupervisi juga oleh Kajati, Kejaksaan Tinggi. Kenapa jaksa bisa seceroboh itu menggabungkan rejim KUHP baru dan KUHP lama dengan pasal yang konstruksi hukumnya sama? Jadi terlihat bahwa jaksa ini pun ragu mau mendakwa Dr. Tifa ini. Yang akhirnya kemudian diputus diterima eksepsinya oleh hakim. Eksepsinya diterima karena jadi maksudnya gini, ini hipotesis ya, Iya. Coach Anda. Ini sengaja dibuat kabur supaya putusan selanya mengabulkan atau malah itulah pertanyaan saya. Sidang gitu. Itulah pertanyaan saya, benarkah jaksa seceroboh itu menyusun dakwaan? Karena menurut saya jaksa tidak seharusnya seceroboh itu. Tapi kan akhirnya bikin dakwaan baru. Ya, 6 Agustus sidang lagi. Ya, ini kan sesuai dengan aturan yang ada, jaksa kan punya 2 hak. Dan apakah melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi atau dan itu melakukan tidak menjamin perbaikan. Akan ada putusan sela kedua yang hasilnya sama dengan putusan sela pertama. Kalau perkara sudah begini, tidak ada lagi putusan sela. Nanti masuk ke dalam pemeriksaan perkara, tetapi putusannya di akhir. Apakah nanti eksepsi itu kemudian atau dakwaan itu kemudian juga dieksepsi dan diterima lagi, putusannya di akhir nanti, tidak lagi nanti di tengah. Tapi kalau seandainya begini, ini menjadi penting. Sebentar sebelum ke situ ya, karena ini tidak dilihat nih. Ini apakah jaksa ini ceroboh ya atau ini merupakan rekayasa? Apabila Pak Ferdinand ini melihat permasalahan ijazah palsu ini, serajin saya, ya. Saya ini kan rajin banget nih ngurusin ijazah palsunya Joko Widodo. Ini
pertanyaannya tidak berhenti di jaksa sebetulnya. Ini pertanyaannya harus kemudian dikembalikan kepada penyidikan. Saya sudah bilang jauh-jauh hari sebelum P21. Hanya dari pernyataan Iman Imanuddin dan Behudi 52M itu, saya sudah menyatakan jauh-jauh hari bahwa ini tidak bisa dilanjutkan proses hukum ini. Kenapa? Karena dari penyidikan pun sudah tidak jelas. Apakah ini KUHP atau KUHP lah, katakan begitu ya. KUHP dulu saja yang materialnya nih. KUHP baru atau KUHP lama. Pencampuran ini sudah ada dari semenjak penyidikan dan penyelidikan. Nah, makanya saat dilimpahkan P21 kan kejaksaan hanya menerima berkas dari apa yang dilimpahkan oleh penyidik. Maka tidak menjadi heran apabila kejaksaan itu pada akhirnya obscurable, nggak jelas ini KUHP yang dipakai yang mana, begitu di hadapan hakim. Karena sedari awal penyidikan pun atau penyelidikan pun sudah demikian adanya. Jadi pertanyaannya sekarang tinggal begini, apabila ini memang merupakan rekayasa dari kejaksaan, berarti rekayasa ini sedari awal ada dari penyelidikan. Itu permasalahkan, dan kemarin sudah ada putusan dari pra-peradilan bahwa ada kesewenang-wenangan dari penyidik. Jadi ini harus dilihat sendiri supaya kita itu bisa bisa melihat permasalahan dengan jelas. Ini masalahnya ada di mana sebetulnya. Kalaupun yang nanti yang menjadi ceroboh atau diduga ada konspirasi antara jaksa dengan Jokowi, ini bukan hanya salah jaksa, tapi sudah dari penyelidikan. Ya, nah itu. Jadi konstruksi hukumnya sama. Ya, saya sudah katakan ini menjadi pembelajaran bagi Anda ya di dalam agama Islam yang tidak bermadhab. Nanti di akhirat kira-kira bakal begini persidangannya. Tatkala kamu sholat itu, kamu sholat, iya, berapa rukun? Apa itu rukun? Gak bakalan tahu rukun, syarat, apa yang membatalkan kalau tidak bermadhab. Nanti di akhirat sholatnya itu apa? Obscurable. Ya, sholatnya nggak jelas. Kamu pakai rezim yang mana? Ya, kata siapa itu? Alah, ngaji, makanya ngaji. Baik, dan ini kita sekarang masuk ke dalam putusan sela ya, karena kejaksaan sudah mengambil sikap untuk merevisi, yang mana itu akan ada video tersendiri mengenai hal itu. Tapi yang jelas kalau ini sudah akan masuk, berarti ini akan masuk ke pokok perkara. Putusannya di akhir nanti, tidak lagi nanti di tengah. Tapi kalau seandainya begini, ini menjadi penting. Kalau seandainya dakwaan itu tidak jauh berbeda dengan hasil putusan sela yang pertama, prediksi Anda adalah? Kalau dakwaan ternyata setelah diperbaiki dan ternyata masih kabur, saya mau menyatakan jaksa merekayasa supaya Jokowi tidak hadir di persidangan. Dan sidang ini selesai, nggak akan bisa lanjut. Ya nggak jelas lagi nasibnya, nggak jelas lagi. Makanya di situ juga meskipun konsekuensinya Dr. Tifa dan Mas Roy ya bebas. Ya akhirnya perkara ini ya harus berakhir. Harus 0-0, 0-0. 0-0. Dan apa yang ditunggu-tunggu oleh publik tentang kebenaran fakta ijazah Jokowi apakah tidak akan pernah terbukti tidak akan pernah terbukti. Oke, saya sedikit berhipotesis, nanti saya akan ke Prof Gayus ya. Oke, sebentar lagi ya. Ini jika dakwaan tidak berbeda, maka ini adalah rekayasa jaksa. Itu tidak apa-apa, hanya saja kalau berpikir yang linear dong. Jangan cuma jaksa yang disalahkan, kepolisian juga harus disalahkan. Ini sudah rekayasa sedari awal, berarti ini sudah kriminalisasi sedari awal. Begitu, tarik ke belakang, karena jaksa ini hanya meneruskan apa yang dilimpahkan oleh kepolisian. Kemudian ini akhirnya nasib ijazah jadi tidak akan jelas. Betul, di dalam persidangan ini. Ya, apakah itu jadi tidak ada upaya yang lain untuk mengusahakannya? Nggak ke situ konsekuensinya. Kemudian Dr. Tifa dan Roy Suryo itu harus bebas. Iya, harus bebas. Bebas karena apa? Bebas karena dakwaan tidak jelas. Yang mana dakwaan tidak jelas itu karena penyelidikan tidak jelas. Yang mana penyelidikan tidak jelas itu karena apa? Karena yang melaporkannya Joko Widodo. Memaksakan. Ini kriminalisasi sedari awal. Sudah harus bebas. Itu. Ya. Oh, terus bagaimana ini pengecut? Bukan masalah pengecut. Ini masalahnya bukan di Dr. Tifa. Dan masalahnya itu bukan di Roy Suryo. Jangan salahkan mereka berdua ya, supaya paham permasalahannya, supaya clear. Di misalnya dakwaan. Dakwaannya tidak jauh berbeda, diubah pasti. Tidak jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Maka sidang akan terus nanti. Jalan terus. Ada saksi-saksi yang dipanggil termasuk Pak Jokowi dong. Terus semuanya. Termasuk Pak Jokowi kan? Betul. Lah, Pak Jokowi bisa datang. Nanti kemudian dari pihak Mas Roy, Dr. Tifa dan seterusnya pasti akan mencecar Pak Jokowi terkait dengan ijazah tersebut. Kan terbuka.
Dalam Gimana hal kekhawatirannya? begini, contoh begini, nanti dakwaan masuk nih, sudah di informasi yang kita dapat bahwa jaksa telah mendaftarkan perkara baru, dalam hal ini dakwaan baru. Teman-teman kan tentu nanti akan melakukan perlawanan lagi. Tetapi tidak ada lagi putusan sela. Ini akan masuk ke dalam pokok pemeriksaan. Tetapi kalau ternyata perlawanan teman-teman nanti diterima, itu putusannya di belakang. Jadi di belakang nanti kalaupun ada pemeriksaan, ya akhirnya kalau eksepsi diterima, maka semua dakwaan dinyatakan ya gugur demi hukum, maka para terdakwa ya bebas demi hukum. Ya, Resikonya itu ujungnya. Tapi bahwa prosesnya pemeriksaan saksi termasuk Pak Jokowi itu kan pasti akan dicecar nanti. Ya, akan dicecar. Ijazahnya seperti apa, Tetapi bagaimana fakta dan tentang seterusnya. kebenaran ijazah kita tidak akan benar Nggak akan kalau pernah terbukti eksepsinya itu. mereka nanti Nggak akan diterima. pernah terbukti. Nggak akan pernah lagi terbuka. Ini akan menjadi barang yang gelap. Dan kalau statement teman-teman selama ini mengatakan Jokowi akan hadir, ya itu semua tidak akan berguna. Bohong. Nggak akan berguna. Nggak akan berguna. Maka itu yang saya katakan, ini jaksa sebetulnya kenapa? Apakah sengaja atau tidak? Karena bagi saya janggal. Jaksa menyusun dakwaan seperti itu menggunakan pasal yang konstruksi hukumnya sama di dalam dakwaan primer dan dakwaan alternatif. Tanyakan ke Ini penyidik. kan pasalnya sama, kecuali di dakwaan alternatifnya pasalnya berbeda, ya pasti jalan. Anda punya hipotesis dugaan jaksa nggak akan mungkin sepolos itu? Menurut saya tidak mungkin, karena ini kan disupervisi juga oleh Kejati. Kenapa seperti itu? Dan mereka pasti paham tentang surat edaran Jampidum. SE Jampidum itu kan ada tentang penyusunan dakwaan pada masa transisi peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru. Kalau mereka mengacu ke situ, tentu tidak akan keliru membuat dakwaan yang kabur seperti itu, menggunakan dua rejim hukum dengan pasal yang sama konstruksi hukumnya. Pasal 433 dengan pasal 310 itu kan konstruksi hukum pembuktiannya sama, identik 100%. Pasal 310 di KUHP lama kan menjadi pasal 433 di KUHP baru. Jadi ini kan dibuat dakwaan utama 433, alternatifnya 310. Nah ini hakim mau melihat yang mana? Kalau 433-nya tidak terbukti, otomatis 310 nggak terbukti. Jadi apa gunanya dakwaan alternatif? Alternatif itu dibuatkan karena kalau dakwaan primernya tidak terbukti, maka alternatifnya bisa terbukti. Nah dalam hal ini kalau 433 tidak terbukti, otomatis 310-nya juga tidak terbukti. Jadi apa gunanya dimasukkan dalam dakwaan alternatif? Kan seperti itu. Ijazah tidak terbukti, Dr. Tifa dan Mas Roy dinyatakan bebas. Ya bebas merdeka, Kosong-kosong, tetapi kebenaran kembali tentang ke ijazah tahun lalu. kita tidak akan tahu. Dan akhirnya sampai selamanya kita akan mendengar cerita ini menjadi hiburan rakyat. Luar Dan biasa. rakyat bersuara akan tetap menjadi hiburan bagi masyarakat. Terima kasih. Nanti saya akan ke Prof Gayus. Sesaat lagi kita akan dalami nanti. Kami akan segera kembali. Baik, sebentar ya. Sudah selesai sampai Prof Gayus dulu ya. Dalam hal ini jelas yang dikatakan Mas Sinaga ini atau Bang Sinaga ini, Bang Ferdinand, saya nggak salah ngomong. Bang Ferdinand ini yang dikatakan oleh Bang Ferdinand ini, dia jangan berhenti hanya di jaksa. Itu harus diteruskan kepada kepolisian. Karena mereka kejaksaan, sekali lagi saya katakan, hanyalah meneruskan apa-apa yang dilimpahkan oleh kepolisian. Di situ ada permasalahan dan masalah susunan dakwaan itu pun sudah dijelaskan ya oleh saya. Aduh gaya ya. Karena memang sekarang terbukti itu ya susunan dakwaan itu jelas salah. Hanya saja saya waktu itu menjelaskan bahwa kesalahannya ada di mana? Ada di primer dan sekunder. Karena ada aturannya bagaimana cara menyusun primer dan sekunder itu. Nah, di sini permasalahannya lebih clear lagi. Ini masalah. Jadi mulai dari laporan itu sudah masalah karena ternyata pelapor di sini adalah Syarif. Kemudian penyidikan juga salah karena Syarif sebagai pelapor tidak pernah dibuka ke publik sebelum persidangan kemarin. Jadi kan pikiran kita yang melaporkan kan Jokowi, ternyata padahal bukan. Nah ini nih, ya sifat dajal-dajalnya Jokowi itu begini. Kemudian penyidikan ngumpulin saksi-saksi sampai ratusan itu juga di luar prosedur juga karena kan seharusnya 2 itu cukup lah. Kalau misalkan ada 2 kemudian menjadi ratusan itu malah bakal lama, ya buat apa begitu ya. Kemudian ada restoratif justice padahal di dalamnya ada undang-undang yang sifatnya itu delik murni ya. Kemudian penangkapan, kemudian pelimpahan, kemudian dakwaan. Itu semuanya bermasalah, semua bermasalah semua. Ini tinggal satu saja, hakimnya bisa dibeli nggak? Kalau hakimnya bisa dibeli, apa yang akan terjadi? Ijazahnya tetap misteri, Jokowi tidak datang, Roy Suryo, Dr. Tifa di penjara 8 tahun tuh. Ya, minimal atas tuntutan. Itu orang-orang jadi takut ngomongin ijazah Jokowi. Ini kan tinggal di hakim,
tinggal di hakim ini mah. Bagaimana hakim adanya? Tidak tahu. Itu yang akan kita saksikan. Bisa dilihat dari bagaimana cara hakim itu menerima atau menolak nanti pada akhirnya revisi dari kejaksaan. Karena seharusnya kejaksaan bukan revisi, tetapi gugat balik ke PT begitu. Itu setidaknya yang kita dapatkan dari pembincangan kemarin ya, yang itu tidak diamini oleh Pak Ferdinand ini. Baik, sekarang Mas Gayus, Profesor Gayus. Gayus, saya cukup tercengang tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ferdinand. Jadi ini hipotesis ya, boleh dong. Bung Ferdinand mengatakan bahwa dakwaan terhadap Dr. Tifa, karena Mas Roy belum masuk ya, itu sengaja dibuat kabur. Seceroboh itukah jaksa itu kan? Supaya satu putusan selah kemarin sudah terbukti bahwa dimenangkan oleh Dr. Tifa. Saya boleh katakan itu bahasa awamnya. Nanti kemudian dakwaan diserahkan lagi dan sidang perdana nanti tanggal 6 Agustus dengan dakwaan yang baru yang mungkin tidak akan jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Sidang akan terus berjalan, tidak ada putusan selah. Tapi di ujungnya akan membebaskan Dr. Tifa dan nanti juga mungkin Mas Roy. Lalu kemudian ijazah tidak akan pernah terbukti di sidang pengadilan. Benarkah itu yang akan kita hadapi nanti ke depan? Saya akan mencoba mengimbangi pemikiran Pak Hutahayan ya. Yang pertama, menyikapi putusan persepsi Dr. Tifa, saya harus mengatakan bahwa putusan hakim ketika itu adalah mengembalikan kepada jaksa yang pertama atas dakwaan itu. Karena ya ada pertentangan dasar dipakai. KUHP yang baru dan yang lama diantaranya itu. Kemudian dengan dihentikannya perkara ini tidak masuk ke keberlanjutan proses pembuktian saksi dan sebagainya, ini dapat dikatakan Dr. Tifa sudah menang. Sudah menang? Sudah menang. Kenapa? Secara prosedural. Ya, jadi dengan kata lain, karena kemenangan ini sudah dicapai oleh Dr. Tifa, maka Dr. Tifa tidak punya kedudukan lagi sebagai terdakwa. Statusnya sekarang bukan terdakwa, bukan lagi ya. Dalam perkara ini yang sudah di-stop. Batal demi hukum. Bisa dikatakan batal demi hukum. Kali ini kembali kepada JPU dan tidak memerintahkan atau meminta agar diperbaiki. Tidak ada permintaan dari hakim, tidak ada perbaikan. Oleh karena itu saya menggunakan ketentuan bahwa legal in concreto ada putusan hakim. KUHP dan sebagainya itu legal in abstrakto, masih abstrak. Tapi putusan ini yang konkret. Jadi artinya Dr. Tifa menang secara mutlak secara prosedural. Dan statusnya sekarang tidak ada tersangka, tidak ada terdakwa, sama seperti kita semua yang ada di sini. Ya. Oleh karena itu bagi saya, bagi pikiran saya, kalaupun ada pihak yang ingin mengulangi atau memperbaiki, itu adalah legal in abstrakto yang akan diperjuangkan kembali dengan registrasi baru. Itu pikiran saya. Tadi saya menyikapi. Nah ini kan jelas ya kata Profesor Gayus itu tidak ada perintah untuk memperbaiki. Adanya itu untuk menggunakan hak sebagaimana dikatakan oleh kemarin siapa Pak Binsar. Dan juga oleh pengacara yang lagi naik pucuk Mas Abdul Ghafur Sangaji. Nah pada akhirnya apabila kejaksaan itu hanya merevisi yang mana itu tidak ada perintahnya, sudah menang Dr. Tifa, bebas sudah, bukan terdakwa begitu ya. Ya kalau terdakwa saja bukan karena batal demi hukum, apalagi terpidana nggak bakalan bisa. Ya masa dakwa aja dibatalkan kemudian ada putusan pidananya, ya repot kalau begitu, loncat nanti itu satu. Makanya ini nanti di hakim, karena perkataannya kan suka begini, hakim keputusannya tidak bisa diganggu-gugat, meskipun error hakimnya nggak bisa diganggu-gugat. Nah permasalahannya ini sekarang tinggal di hakimnya bagaimana? Belum tahu kita. Bagaimana dengan status Pak Jokowi? Sebagai korban kan gitu, kalau disampaikan oleh pengacara. Saya berpendapat memang bukan ini forumnya, berkali-kali saya sampaikan. Perkara pidana tidak ngurusin kepalsuan atau keaslian dokumen. Termasuk pembuktian? Termasuk karena itu kan nggak akan mungkin bisa dilakukan di persidangan? Ini bukan tugas sidang pidana. Nggak, sebenarnya saya mau tanya soal ini. Ketika kemudian nanti pembuktian itu akan dilakukan di persidangan, nanti pasti kan akan berjalan sidangnya. Pasti akan dipanggil Pak. Saya berpendapat pada registrasi dokumen baru. Dokumen akan ditunjukkan nanti. Pada perkara baru. Ini sudah di-close. Dikembalikan kepada JPU dengan tanpa perintah atau diperbaiki dan lainnya. Ada dakwaan lagi Pak. Prof. Dakwaan lagi yang kemudian dakwaan baru. Betul, 6 Agustus akan disidangkan. Boleh saja. Tapi saya tidak bersependapat kalau ini diulang di pengadilan pidana. Perkara pidana tidak mengurusi kepalsuan atau keaslian dokumen. Nggak akan mungkin. Tidak. Pada endingnya tidak akan. Berikan kami bayangan kenapa
sidang pidana tidak akan mungkin melakukan pembuktian. Secara beda yang teoretik, didakwakan juga tuh. perkara pidana itu hanya mengurusi perbuatan. Kalau perbuatan Pak Jokowi membuat atau menggunakan, ya bisa. Tapi menggunakan yang palsu yang mana? Didahului dulu dengan ada kepalsuan. Sebenarnya kalau soal dulu sebenarnya yang sempat rame, Kopi Mirna misalnya, Ya. itu perbuatan bisa dibuktikan di sidang pidana. Siapa yang berbuat? Itu perkaranya. Siapa yang melakukan perbuatan? Itu bisa. Itu yang bisa. Kalau dalam ijazah ini, Berbeda. apakah ijazah ini asli atau palsu tidak akan pernah bisa dibuktikan di sidang Di sidang pengadilan pidana. pidana tidak ngurusi itu. Boleh dikatakan di PT UN masih memungkinkan. Cara mula-mula dari proses dan sebagainya itu ada di PT UN, pengadilan administrasi. Kalau di sana UGM berkeberatan datang, ada sengketa informasi. KIP akan memproses itu. Dan sudah dilakukan. Iya, dan sudah dilakukan. Pakai itu di PT UN. UGM nggak Jadi terima. kalau UGM tidak mau datang, dia kehilangan haknya untuk hadir dan mempertahankan pendapatnya. Dr. Tifa melakukan penelitian. Apakah boleh? Boleh. Tidak senang-menang apa yang diputus oleh UGM menjadi sah. Secara legitimasi ya. Betul. Legitimate. Tetapi ada kekuatan masyarakat yang tidak puas, yang bisa melakukan hal yang sama Legitimasinya enggak. untuk mencoba meneliti. Prof, berikan kepada kami publik apa yang kira-kira nanti akan tergambar dalam persidangan pidana terkait dengan kasus ini. Mungkin akan ada pembuktian sebagaimana prosedur yang berjalan, tetapi apa bahan yang akan diuji? Apa yang akan Tentu dibuktikan? ijazah palsu atau asli. Mana yang menentukan itu? Sidang di mana? Pengadilan mana? Pernyataan UGM, kemudian Pernyataan itu memang dokumen aslinya. itu hak dari DPR, dari UGM dengan keabsahan itu. Tetapi itu tidak satu-satunya yang diterima masyarakat. Publik punya hak untuk penelitian dan sebagainya yang mengimbangi. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa dilarang, penelitian itu nggak bisa dilarang. Betul. Oke. Bung Rifai ada ingin sampaikan Baik, soal ini? ya, ini Tidak kita nanti saja perkara Rifai. Nah ini, jadi Mas Aiman ini bertanyakan tadi ya, kok kenapa tidak bisa di dalam pidana? Ya karena memang pidana itu kan ada unsurnya dulu, ya. Jadi ada aturan dulu. Kita ini kan negara civil law, jadi tidak akan ada pelanggaran apabila tidak ada aturan. Nah sekarang ada aturan dulu, kemudian ada orang mengatakan bahwa orang ini dalam hal ini misalkan Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah melanggar aturan yang tetap, yaitu yang pada akhirnya didakwakan kan. Nah berarti kan ada unsur tuh, ada unsur pelanggaran terhadap undang-undang. Nah di dalam pidana itu yang dibuktikan apa? Bahwa unsur pidana itu betul-betul terjadi, makanya nanti ada barang bukti terhadap terjadinya itu. Dan yang namanya perbuatan itu kan kalau kita sebut di dalam ilmu kalam itu kan arod ya, itu adalah sesuatu yang predikatnya itu harus ada yang memilikinya, harus ada subjeknya, sang pemilik predikat ini siapa. Nah itulah yang dibuktikan. Nanti perlawanan dari yang dituduhkan, yang tertuduh, ada dua perlawanannya. Itu tidak ada unsur pidananya, ini tidak ada unsur pidana, tidak ada aturan yang saya langgar begitu. Itu yang pertama, kalau memang perbuatannya diakui. Atau jika memang misalkan perbuatannya diakui ada, itu tidak saya akui sebagai perbuatan saya, begitu. Atau itu diakui sebagai perbuatan saya, tetapi tidak ada niat jahat. Itu pidana tuh di situ. Apakah akan ada permasalahan ijazah? Ya nggak bakalan ada. Ya nggak bakalan ada karena sudah beda dari awal. Nah inilah yang harus dipahami, terutama juga oleh para hambanya. All hail ya yang mulia Udin. Itu harus dipaham supaya tidak tersesat dan tidak disesatkan juga oleh para termul. Karena yang mengatakan Jokowi akan membawa ijazahnya SD, SMP, SMA sampai kuliah ke persidangan, itu para termul. Lah kamu lihat pernyataan para termul itu kanan kiri, gak bakalan linear begitu apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi. Baik, ini menarik ya. Beberapa sesi ke depan akan kita bahas lagi. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan termul semakin cepat binasa. Bukan hanya sebetulnya dari layar kaca cukup lah ya. Dari layar LCD AA, iya dari situ. Dari layar cukup sebetulnya binasanya para termul itu, supaya nggak ribet aja. Dan untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.